Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasih-Mu. Di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasih-Mu. Ku temukan kasih-Mu. Ku temukan kuasa-Mu. Ku temukan kuasa-Mu. Yesus, Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu pagi ini dalam sebuah renungan singkat doa pagi. Renungan doa pagi ini saya beri judul, Mengapa Orang Benar Harus Hidup Kudus. Kenapa? Ya. Kenapa orang benar harus hidup kudus? Menurut beberapa pandangan, beberapa orang yang menganut pengajaran hypergrace, nggak perlu itu kita hidup kudus. Kita kan sudah selamat, sudah terima Yesus, bahwa keselamatan hanya kasih karunia saja, bukan dari perbuatan, bukan dari hasil usaha kita. Jadi kita nggak perlu itu. Itu beberapa ajaran hypergrace yang hidup nggak perlu hidup kudus, katanya kita sudah selamat. Tapi itu nggak benar Bapak Ibu ya. Kita harus hidup kudus, harus hidup benar. Kenapa alasannya? Kita baca dulu ayat pertama kita di dalam Efesus 4 ayat 1b. supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Jelas di Efesus dikatakan
Rasul Paulus memperingatkan kita bahwa hidup kita yang sudah dipanggil harus berpadan dengan panggilan itu. Kalau kamu mengaku anak Tuhan, harus hidupnya sesuai. Seperti siapa? Anak Tuhan seperti Tuhan hidupnya, seperti Tuhan Yesus tentunya. Tuhan Yesus hidupnya seperti apa ya? Kita harus berpadan seperti panggilan itu. Kenapa sih kok kita harus demikian? Ada 3 hal yang akan kita bahas pagi ini. Pertama, kenapa kita harus hidup berpadan dengan Yesus? Karena pertama, kasih karunia itu agar tidak sia-sia, tidak lewat begitu saja. Kasih karunia yang Tuhan berikan tidak sia-sia. Kita baca ayatnya ya. Dalam Injil Matius pasal ke-9 ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit tua. Karena jika demikian, kantong kulit itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Anggur itu terbuang. Ini Bapak Ibu. Kenapa kita harus hidup kudus? Kalau kita sudah terima Yesus dan hidup kita masih di dalam manusia lama kita, anggur itu ibaratnya kasih karunia dengan segala urapannya dan dengan segala berkat-berkatnya, dengan segala pemberdayaan rohnya dicurahkan Tuhan kepada kita. Tapi karena hidup kita nggak siap menerima itu, karena kita sudah percaya tapi kita nggak siap, tubuh kita, pikiran kita, hati kita nggak siap, akan koyak, akan sia-sia. Urapan itu akan sia-sia. Basah sih basah, tapi akan sia-sia. Jadi percuma, sayang gitu loh. Karena urapan Tuhan itu begitu besar, dengan segala berkat dan talentanya. Kalau hidup kita nggak kudus, hidup kita nggak benar, masih sama saja seperti sebelum terima Yesus, koyak. Dan kasih karunia itu menjadi sia-sia seolah-olah. Kenapa? Karena tidak bisa ditampung dalam diri kita. Basah, benar. Kita masih bisa melayani. Kita sudah percaya, meskipun masih hidup di manusia lama, bisa Tuhan pakai. Tapi nggak maksimal. Hanya basah saja. Nggak bisa terisi penuh kantongnya. Jadi sia-sia saja. Mungkin seharusnya Bapak Ibu, saya mungkin bisa melayani lebih lagi. Tapi karena masih hidup dalam manusia lama, kantong lama, koyak. Hanya sebatas ini saja. Tuhan nggak bisa bekerja lebih. Jadi sia-sia. Contoh Saul, kita lihat. Kalau Bapak Ibu mau belajar di dalam kitab Samuel, itu Saul bahkan ditulis apakah Saul golongan para nabi, apakah Saul golongan. Saul itu diurapi luar biasa, bahkan seperti urapan nabi. Saat urapan itu datang, dia seperti nabi. Tapi setelah itu sia-sia, lewat saja. Karena Saul nggak memperbaharui dirinya. Berbeda dengan Raja Daud, setelah dia diurapi, hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi urapan nggak sia-sia, Daud dipakai luar biasa. Urapannya nggak brobos saja Bapak Ibu, nggak lewat saja. Jangan bangga kita mungkin, wah aku ini dipakai kok, padahal ya aku rak suci-suci banget. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Tapi jangan salah, kadang Tuhan menunggu orang yang cocok, orang yang siap untuk menggantikan Anda. Apa nggak rugi itu? Kalau saya sih rugi menurut saya. Kita sudah capek-capek melayani, ternyata hanya untuk menunggu orang lain menggantikan posisi kita. Karena kantong anggur lama kita masih kita gunakan dan itu lewat saja. Yang kedua Bapak Ibu, agar karya Tuhan itu semakin nyata di hidup kita, agar Tuhan bisa bekerja semakin nyata, agar kita bisa bekerja bersama-sama Tuhan. Di dalam Yosua yang ketiga, ayatnya yang kelima, kita baca sama-sama. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu, kata-kata ini. Kenapa kita harus menguduskan diri? Karena Tuhan akan melakukan
perkara ajaib. Ya. Kenapa? Apakah Tuhan nggak bisa melakukan perkara ajaib di hidup kita kalau kita nggak kudus? Bisa. Bisa Tuhan mah sempurna, tapi itu akan menjadi sesuatu yang nggak sempurna nantinya, akan terhambat. Kita akan terhambat, karya Tuhan dalam hidup kita yang sempurna itu akan terhambat karena kita nggak kudus. Makanya bangsa Israel kalau mau berperang, dia menguduskan diri. Apakah Tuhan nggak berkenan dengan bangsa Israel kalau bangsa Israel nggak kudus? Tetap berkenan karena bangsa Israel dan Tuhan sudah terikat janji. Tapi untuk melakukan perjanjian itu, karena Tuhan kudus, kita manusia, kita harus menguduskan diri juga. Supaya apa? Karya Tuhan bisa bekerja di hidup kita. Gini aja ya, ini aja. Dulu sebelum ada corona, Bapak Gembala kita itu hobinya sidak ya, ke jemaat. Kalau yang 2 minggu aja nggak kelihatan di sidak semestinya sama Bapak Gembala. Waktu Bapak Gembala sidak, tiba-tiba mak betunduk besuk kita. Kalau rumah kita acak-acakan, gimana reaksi kita? Itu cuma Bapak Gembala, bukan Tuhan. Bapak Gembala yang nyidak kita. Kita sambil celingusan, sambil gimana, bersih-bersihin apa yang nggak layak dilihat lah istilahnya. Entah itu mainan anak, entah itu barang, entah itu apa yang bukan di tempatnya. Waktu Bapak Gembala datang sidak, kita membersihkan itu yang di rumah kita. Demikian Tuhan. Tuhan itu maha kudus, maha agung, maha sempurna. Dia mau tinggal di hidup kita. Dia mau tinggal di hati kita. Supaya apa? Kita menjadi rekan sekerjanya. Supaya kita bisa bekerja bersama Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan orang yang belum mengenal Yesus. Kalau hidup kita nggak kudus, ya nggak bisa berjalan sama-sama sejalan dengan Tuhan. Tuhan kudus, kita nggak kudus, nggak bisa sejalan, nggak nyambung gitu loh Bapak Ibu. Itu alasan kita kenapa kita harus kudus, karena Tuhan kudus. Kita kalau mau sejalan dengan Tuhan, ya kita juga harus kudus. Jadi Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa di hidup kita, mengubahkan kita, membuat kita bisa dipakai luar biasa, menopang orang sembuh, lumpuh, berjalan, buta melihat, bisa. Dengan alasan apa? Hidup kita kudus. Karena Tuhan kudus, kita mau bekerja bersama Tuhan, ya kita harus kudus. Ya. Kita harus sama-sama kudus. Harus sepadan. Makanya kita disebut rekan sekerja Allah. Kita harus kudus di hidup Tuhan supaya Tuhan bisa bekerja. Pertama tadi apa? Supaya tidak sia-sia, supaya nggak beroboh saja, karena tubuh dan jiwa kita nggak siap menerima urapan itu. Yang kedua, supaya Tuhan bisa bekerja dengan kita. Tuhan itu kudus, kita bekerja dengan sesuatu roh yang kudus, yang luar biasa. Ya kita juga harus kudus. Makanya kita bisa bergandengan dengan Tuhan. Kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa bergandengan. Selamat sih selamat, tapi nggak bisa bergandengan dengan Tuhan. Selamat, mungkin kalau hati kita sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi hidup kita masih acak-acakan. Selamat, tapi nggak tahu di mana nanti di surganya. Apa di emperan, apa di mana, atau di mana. Kehilangan mahkota kita karena kita nggak bisa bekerja sama Tuhan. Yang ketiga, jelas yang ketiga, kita menjadi saksi bagi orang yang belum percaya. Ya, jelas dong. Mengatakan anak-anak Tuhan, kelakuannya nggak jauh beda dengan orang duniawi. Orang nggak akan percaya kita anak Tuhan. Orang nggak percaya kita itu anak-anak Tuhan Yesus. Ngakunya anak Tuhan, kelakuannya nggak jauh sama saya. Katakanlah ada orang yang mengaku anak presiden, tapi kok tampilannya kayak gembel. Orang nggak percaya itu anak presiden. Begitu pula kita. Kehidupan kita itu dipandang orang. Kehidupan kita yang katanya orang Kristen, orang dunia itu memandang kita. Kayak saya ngaku anak Tuhan, kehidupannya gimana?
Oh, podo kaya aku. Ya sama saja, ngapain aku percaya Yesus. Ya. Ibaratnya kalau kita ibarat makanan, ya. Makanan ini ada makanan yang spesial, katakanlah. Nah, ini makanan spesialnya. Katakanlah ada makanan yang spesial, sapi lada hitam sedep raos, ya. Itu spesial Bapak Ibu. Saya katakan spesial, ini bukan promo ya. Saya katakan spesial kenapa? Karena itu nggak ada di menu. Luar biasa ya. Ada makanan nggak ada di menu, keluar karena saat-saat tertentu. Ada pesanan, ada acara khusus ulang tahun, ada acara apa, itu keluar lah. Sapi lada hitam. Itu spesial Bapak Ibu. Bentuknya bagus dipandang, lihat bagus, rasanya juga bagus. Itulah kita di depan orang dunia. Ibaratnya kita itu makanan yang spesial, yang enak dipandang, dan orang dunia tahu rasanya bagus. Tapi kalau kita nggak hidup kudus, makanan yang spesial itu ibaratnya sapi lada hitamnya sedep raus itu, yang enak itu yang sudah siap dihidangkan. Bapak Ibu tahu pipet drop untuk anak kecil, yang obat anak kecil atau vitamin anak kecil, pipet drop itu. Saya ambil air comberan atau air kobokan, saya ambil pipet drop itu nggak banyak loh, pipet drop satu tetes. Itu sapi lada hitam yang sudah mau dihidangkan itu, saya tetesin aja pakai pipet drop air kotor atau air comberan, tes buat tetes. Kira-kira orang mau makan nggak? Enggak. Meskipun itu sudah dikemas dengan luar biasa. Nah, meskipun kita orang Kristen sudah dikemas dengan luar biasa, sudah kelihatannya bagus, tapi orang dunia tahu kebusukan kita, tahu apa yang nggak benar di hidup kita. Tetangga kita yang belum mengenal tahu, itu sama-sama nggak bisa menikmati kita, nggak bisa merasakan Yesus kita. Ya, jadi yang ketiga, kita harus menjadi saksi. Pagi hari ini kita sama-sama belajar. Saya ngomong sini bukan karena saya sudah sempurna melakukan semuanya. Saya juga masih belajar. Pertama, kasih karunia itu biar nggak sia-sia. Makanya kita hidup kudus. Yang kedua, biar Tuhan bisa bekerja sama dengan kita. Yang ketiga, biar kita bisa menjadi saksi bagi orang yang belum mengenal Kristus. Biarlah kita belajar sama-sama pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.